Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqala al-musannif at-targhibu fi hifdzil farji. Qala sallallahu alaihi wasallama sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jal wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu. At-targhibu fi hifdzil farji utawi iki ku andemenake memberikan motivasi dorongan fi hifdzil farji ing dalem ngeker farji, menjaga kemaluan. Barang siji sing repot dituruti menggon dosa, ora dituruti ndase cenut-cenut. Qala sallallahu alaihi wasallam, istawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullah, yang akan mendapatkan naungan dari Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu pasti ada masanya. Pasti ada masanya. Ada batasnya. Jadi ketika seseorang itu merasa dirinya itu selalu mampu, kuat dan lain sebagainya, itu mencidrai kudrat. Karena memang ada batasnya. Urip batasnya mati. Akal pun demikian, merasa cerdas dan tak terkalahkan saking cerdasnya. Maka diingatkan sama Allah, kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Kadang-kadang manusia itu lupa akan batas kemampuan akal mereka. Maka jangan sekali-kali seperti itu, kalla. Jangan sekali-kali seperti itu. Persatuan Dokter Dunia itu memprediksi tahun 2100 itu akan ditemukan mechanical educator, Bu.
yang mampu menciptakan pil anti malakal maut. Jadi Israel nanti tahun 2100 pensiun, Bu. Yang pengen urip terus, orang pengen mati, bertahan sampai tahun 2100, Bu. Enggak orang mati. Karena ketemu pil anti malakal maut. Di sini kan wong Qur'annya itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing urip mesti ngrasana mati. Makanya Allah ingatkan kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Wong kuat pun sama, Bu, merasa kuat, gagah, perkasa dan lain sebagainya. Pada masanya tua, bangkrakan, enggak bisa apa-apa, zio mati. Ada masanya. Wong ayu seksi ngerasa paling semacam-macam. Tua keriput ya podo. Ada masanya. Nah, pada saatnya nanti akan ada masa di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita punya enggak ada gunanya. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya 7 golongan yang akan disebutkan nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Al-Imamul Adil. Pertama itu adalah imam yang adil. Kenapa imam yang adil itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana tidak ada naungan kecuali naungannya? Karena dengan keadilannya itu akan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, masyarakatnya, kepada seluruh naungannya. Lewat keadilan itu, maka kesejahteraan itu akan dirasakan bersama. Berbeda dengan seorang imam, seorang pemimpin yang tidak adil. Hanya memperkaya dirinya, tidak memperhatikan bawahannya, tidak memperhatikan rakyatnya, tidak memperhatikan masyarakatnya. Saya nggak mau tahu, yang penting saya kaya, saya senang, saya bahagia. Yang di bawah sengsara bukan urusanku. Bayangkan dengan satu perda, seseorang itu mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Adil ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka pantas ketika orang tersebut itu akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tantangannya itu berat, Bu. Sekali imam atau pemimpin mencoba berbuat adil, musuhnya itu bukan hanya 1-2. Ratusan ribuan kalau musuhnya itu rakyat jelata, enteng, Bu. 5 tapi punya pengaruh di dunia, itu jauh lebih berat. Taruhannya nyawa. Kita lihat bagaimana negara kita itu pengen sejahtera. Rada abot. Karena banyak sekali musuh-musuh orang-orang yang mau berbuat baik, berbuat adil itu dibikin susah. Dibikin nggak berdaya. Tapi kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bangsa kita itu adalah bangsa yang memang sudah kuat dan mudah-mudahan menjadi bangsa yang sangat makmur. Karena memang Indonesia itu satu-satunya negara yang dilirik oleh dunia
Karena kekuatannya itu kalau berjaya sangat luar biasa, bahkan mungkin Amerika pun akan ketar-ketir. Itulah kenapa Indonesia itu dibikin perang saudara, karena memang luar biasa. Dan itu pun tidak bisa lepas dari dunia pesantren. Makanya kemarin itu lagi ada rame, Trans 7 bikin satu acara, dan itu menistakan kiai kita, ulama kita, lagi rame boikot. Indonesia merdeka itu ya karena jasa para kiai, para santri. Mereka itu menyerukan jihad, hubbul waton minal iman. Itu bukan hadis, Bu. Hubbul waton minal iman itu bukan hadis. Itu seruan jihad oleh para ulama. Imamun adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Dapat jatah semua sama. Saya nggak bisa bayangkan andaikan impor itu ditutup, Bu. Andaikan gitu loh. Andaikan impor itu ditutup, kekayaan Indonesia itu sangat luar biasa. Bahkan kita bisa ekspor loh. Dulu zaman Soeharto kita ekspor loh. Ke Thailand, ke Filipina, itu kita ekspor. Sekarang impor saja itu masih kurang-kurang. Duitnya kemana? Para menteri-menteri sekarang itu sedang bekerja keras. Kita doakan mudah-mudahan mereka itu sukses dan bisa mensejahterakan bangsa kita. Jadi saling berdoa saja. Mereka berjuang lewat kebijakan mereka, kita berjuang lewat doa kita. Jagung dulu itu carut marut harganya. Bisa 1.000, ini 1.000 ya yang nyorok ning tani ini, Bu. Sekarang sudah stabil, sekitaran 5 sampai 6.000. Brambang pun begitu, masih di angka 20 sampai 30, karena rodonya top memang. Walaupun ya masih ucul-uculan, colong-colongan masih tetap ada, impor itu masih tetap masuk, tapi nggak separah kemarin-kemarin gitu. Jadi dunia pertanian itu sekarang sedikit lah ya, sedikit terobati, sedikit ada laba yang bisa bikin semangat mereka untuk bekerja lewat pertanian, karena memang ada hasilnya. Yang repot itu pupuknya itu makin naik, makin tinggi, obatnya makin mahal, sedangkan hasilnya itu murah, ya kan kasihan. Lewat kepemimpinan yang adil ini, kita berharap semua bisa mendapatkan kesejahteraan. Karena musuh di dunia itu sangat banyak, bahkan mungkin taruhannya nyawa, maka Allah akan ganti dengan naungan yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besoknya akhirat. Wong manen ke apa nandure. Dia yang akan menuai atas apa yang ditanamnya. Nandur apik, tukul apik.
maka akan metik buah kebaikan. Nandur elek tukul elek, maka keburukan yang akan dia dapatkan. Jadi kari-kari nandure jenengan urip, Bu. Seneng ibadah pahala, seneng nyelak dosa, wis ngono. Kari-kari nandur. Jadi wong Jawa becik ketitik olah ketara. Ungkapannya wong Jawa ki luar biasa. Najan wong Jawa mbiyen ki ora apal Quran hadise, tapi kelakuannya ki luar biasa. Ari meling anak-anak iki luar biasa. Satu, yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillah azza wajal. Wong enom sing tekun ibadah maring Gusti Allah. Nek tua tekun ibadah lumrah, Bu. Wis tua kok. Delat engkas mati. Nek ora tekun ibadah arep nyapo jajal. Memang wis kudu tekun ibadah wis kudune karena gari nunggu bongkone. Tapi ini masih muda tapi tekun ibadah luar biasa, Bu. Seorang remaja yang mendekatkan diri kepada Tuhan alam semesta menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu sangat luar biasa, padahal dia itu punya hawa nafsu yang sangat luar biasa besarnya. Bisa mengekspresikan seluruh hawa nafsunya, punya kebebasan itu, tapi ternyata dia gunakan untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya golek ilmu, ya, belajar agama, berbuat baik, tanam kan bebas, Bu. Darah muda itu bergejolak luar biasa. Tapi kok sempet-sempete DP marang Gusti Allah, ini sangat luar biasa. Kabeh makan spaghetti, mangan macam-macam deh puasa. Banyak yang jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ke macam-macam, yaitu zikir di rumah, baca Quran, sholawatan, luar biasa. Zaman saya kimbu enak kok. Karena najan nggak jalan-jalan, Bu, saiki loh ya, zaman saiki. Nah, zaman biyen kan keciri, Bu. Zaman biyen keciri. Metu jalan-jalan wis. Mbek wong sing ning omah kowe keciri. Sing seneng reg-regan karo sing seneng omahan ke keciri. Tapi saiki, Bu, angel. Karena lewat genggaman HP-mu wis reg-regan dindi, Bu. Jadi ojo nganggep sing ning omah ke bebas dari kemaksiatan. Dan itu sudah sabdane Nabi. Artinya Nabi sudah memberikan peringatan kepada kita. Pada suatu saat nanti akan datang satu zaman sing ning omah ping lakoni salah ngono. Apa meneh sing njaba. Kalau di luar sana kan bebas kan. Artinya banyak sekali kesempatan. Geleng motor kuncinya nyantol kan ini kesempatan nyolong. Tapi ning omah kan ora kan. Ya, artinya bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Wong biyen mbek wong saiki. Tapi jere Kanjeng Nabi akan datang satu zaman di mana sing ning omah pun ora luput keliru. Tidak bisa lepas dari kesalahan.
Karena lewat di rumah saja pun tetap HP, buka status, komentar yang tidak baik. Selama komentar itu ya jariah buruk, jariah dosa. Komentarnya gawe klara ati. Wis ngono ndelenge sing neko-neko. Dua, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Sing nomor telu, seseorang yang gumantung atine ning masjid. Nggak bisa lepas dari masjid. Walaupun ada banyak kritikan gitu loh. Tapi satu yang pasti bahwa Nabi itu menyampaikan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu gumantung marang masjid. Gemar banget. Artinya bukan hanya senang bangunan masjidnya megah, elok, cantik, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi dia itu mampu untuk memakmurkan masjid. Di masjid diramekan lewat TPQ lah, lewat kegiatan lah. Yang mana tujuannya itu adalah syiar untuk syariat agama. Apapun itu bentuknya ya. Asal dia niat untuk syiar, termasuk juga sholat berjamaah itu adalah bagian dari syiar. Ya, sholat berjamaah di masjid itu bagian dari syiar seseorang. Jadi bukan hanya sebatas dapat pahala 27, 25. Tapi ada tujuan lain. Makanya Imam Malik itu wajib hukum itu. Jamaah bagi Imam Malik itu wajib. Tapi tetap kata Imam Syafi'i itu sunnah. Warajulani tahabbu fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang cinta karena Allah, baik itu kumpul maupun pisah. Artinya berjauhan. Karena bisa jadi kan, seseorang itu baik karena dekat. Sedangkan yang jauh bisa terlupakan. Itu bisa terjadi. Tapi kalau diikat lewat cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bersama maupun terpisah, dia akan tetap saling mencintai karena Allah. Artinya mencintai karena Allah itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga syariat-syariatnya, hukum-hukumnya. Andaikan seseorang itu melakukan kesalahan, maka dia akan memberikan peringatan. Bukan karena dia itu adalah seseorang yang kita cintai, lalu dia melakukan kesalahan, lalu kita biarkan. Ya tidak. Tetap kita tegur. Dan kemarahan kita itu bukan atas dasar sudah merasa tidak diperhatikan lagi, tapi atas dasar kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak suka perbuatan itu. Bedanya Bu, saya kasih gambaran begini wes. Ada seorang anak yatim.
lalu dipupuk, diopeni, diasuh. Dikasih duit, melulah awake dhewe. Terus kita nyuruh, misalkan ada anak yatim habis kita kasih duit 50.000, lalu kita suruh untuk beli minyak misalkan. Nduk, belikan minyak misalkan. Tapi ternyata dia itu nggak mau. Lalu karena disuruh tidak mau, dia itu marah. Nah, marahnya ini karena apa? Apakah marahnya karena dia itu sudah berjasa memberikan duit 50.000, yang mana menyayangi, mencintai anak yatim itu bagian dari hukum. Kita disuruh untuk mencintai dan menyayangi anak yatim. Sabdane Nabi. Lalu kita lakukan, oke, kasih uang 50.000, 100.000. Tapi ternyata disuruh beling, lalu marah. Merasa, disayang-sayang kok nyatanya orang gelem nurut. Awas kowe. Ada ancaman malah. Awas kowe. Nah, ini berarti kemarahan yang semacam itu bukan karena kemarahan ketidaksukaan Allah terhadap anak tersebut. Jadi marahnya itu bukan karena Allah, tapi marahnya karena sudah merasa berjasa, tapi tidak digugu. Lalu masih mengatakan, aku mencintaimu karena Allah. Aku mengasihimu karena Allah. Aku menyantunimu karena Allah. Tapi ketika dikongkon ragelem, jengkel. Nah, berarti bukan karena Allah nih cara. Senang karena Allah, benci karena Allah. Rodo susah memang. Jenengan sudah berjasa sama temanmu. Apapun ya yang dia butuhkan, terus minta bantuan padamu, kau kasih. Pokoknya apik banget lah. Tapi ternyata dia itu mengkhianatimu. Koncoplek misalkan, dari berangkat bareng, neng PT bareng, terbang bareng, neng kono jebulen di sana pun ternyata deket-deketan, masih komunikasi. Jadi ngungkuli dulur dewek ngono lho. Wis kaya dulur dewek wis plek. Sebulan dia mengkhianati. Pengkhianatan itu banyak, Bu. Milih duit ora dibelakna. Bojone ganteng digoda, wis macam-macam lah ya. Ya pengkhianatan. Marah. Maka di situ itu bisa dibedakan mana kecintaannya karena Allah, mana kecintaannya karena hawa nafsunya. Itu bisa dibedakan. Wa rajulun ta'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin. Wa jamalin itu kunci, Bu. Seorang laki-laki yang diajak perempuan untuk berhubungan. Dan orang tersebut mansibin wa jamalin.
Orang terhormat cantik. Cantik itu kunci. Kalau terhormat belum tentu, Bu. Najan sugih ning ora ayu, ya ora pate nafsu ngono lho. Wong lanang. Ini sudah punya apa? Punya wibawa, punya derajat, punya kedudukan. Majikan gampangannya lah. Ya. Majikan ayu. Bayangkan. Dijak. Ngajak bukan dijak. Majikan ayu ngajak. Wes. Sapone wong sing ora tergiur. Nek dudu iman sing bener-bener totok marang Gusti Allah. Ayo, Bu. Apa meneh adoh saka kene-kene. Enggak ada yang tahu. Jauh dari keluarga, jauh dari tetangga, jauh dari orang yang dikenal, orang harus sopo-sopo, cuma mereka berdua. Terus wonge sugih ayu. Ngecak bisa. Ngecak ya kunci juga. Sugih ora ayu, ora pate nafsu. Wis sugih ayu. Oh. Makanya harus nganggo bikini ya. Makanya targhibu fi hifdzir farji. Ngekar kemaluan, menjaga kemaluan. Ana wong lanang dijak wong wadon, sing mana wong wadon kuwi mansipin wa jamalin sugih, duwe kedudukan, tur ayu. Ternyata seorang laki-laki itu faqala inni akhafullah. Kondisi yang demikian, pemuda tersebut mengatakan tidak, karena saya takut sama Allah. Maka orang ini akan diberikan perlindungan sama Allah, di mana nanti tidak ada perlindungan sama sekali, kecuali perlindungan dari Allah itu sendiri. Apa? Nahane iku lho, Bu. Sing butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Makanya Gusti Allah kayak mesake ngono lho. Dimai kesempatan, ya ditawarin, nggak main-main, yang menawari itu orang yang sangat dihormati, lagi cantik pula, tapi dia tolak karena wedi, Gusti Allah. Pemuda yang semacam ini akan diganti nanti sama Allah dengan naungan yang tidak ada naungan pada saat itu. Akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gong ganteni rasa gelok ngono lho. Nek nurutin nafsu ya gelem, Bu. Tapi nek imannya itu mengatakan ini salah, ini keliru, ini tidak baik. Nurani itu akan selalu seperti itu, Bu. Nurani itu akan selalu membisikkan kebenaran. Tidak mungkin nurani itu akan membisikkan keburukan. Nggak mungkin, Bu. Waktu itu nurani nih ngono carane. Nih, cara wong saiki nurani itu hati kecil kita. Mulut itu bisa bebas mengatakan apapun. Tangan boleh mengambil sesuatu apapun, bahkan mungkin bukan milik kita. Langkah kaki bisa menuju ke tempat yang mungkin tidak kita suka. Bahkan mungkin hukum negara, bahkan agama itu melarangnya. Tapi bebas kaki itu melangkah. Tapi nurani tidak akan pernah membohongi diri kita. Bahwa ini adalah perbuatan salah. Ini keliru. Orang berbohong, Bu. Ya, orang berbohong, mulut bebas untuk mengucapkan kalimat apapun demi untuk membela dirinya. Tapi nurani tetap mengatakan
ini salah. Bahkan dia merasa takut kalau kebohongannya itu apa? Ketahuan. Itu nurani akan membimbing kita. Ini salah, ini keliru. Inni akhafullah. Sesungguhnya saya itu adalah orang yang takut kepada Allah. Diajak mesum, dia nggak mau. Diberikan kesempatan, dia nggak mau. Karena apa? Karena ada Allah dalam hatinya. Aku wedi. Barokah wedi mbek Gusti Allah bukan hanya untuk dirinya, Bu. Bisa jadi seorang majikan itu pun mendapatkan hidayah lewat rasa takut seorang hamba kepada Tuhannya. Itu yang lebih luar biasa nih. Jadi kadang-kadang kita itu kesalahan yang dilakukan seseorang itu kadang-kadang dianggap untuk dirinya pribadi, padahal boleh jadi lewat kesalahan itu iso nebar, bisa sumrambah, bisa ngalir ning wong liya ngono. Ya tentu kesalahan yang didasarkan lewat ilmu. Gitu loh. Nah, tentu ada niatan bahwa ini bagian dari syiar agama. Wala taqrabuz zina. Kemarin kita sudah bahas. Wala taqrabuz zina. Itu bagian dari syiar. Jangan seperti ini. Siapapun mungkin tidak akan pernah melihat perbuatan kita, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Bahkan Allah sudah menitipi 2 malaikat yang senantiasa mencatat seluruh amal perbuatan kita yang tidak pernah diketahui oleh manusia manapun. Bahkan Allah tahu krentek atimu. Mbok ojo ngono. Kan ada 2 kemungkinan. Satu, majikan luwih marah besar. Yang kedua, bisa tersadarkan. Selalu ada 2 kemungkinan. Karena depan itu wahadainahu najdain. Ada 2 jalan untuk kita pilih. Kanan sifatnya Rahman, kiri sifatnya Syaitoni. Selalu ada. Nah, kesalehan seseorang yang dilandaskan lewat ilmu, maka boleh jadi itu adalah bagian dari lantaran hidayah Allah turun untuk manusia yang lain. Beda mbak kesalehan seseorang yang didasarkan kekhusyuan, Bu. Bedanya kesalehan yang dilakukan seseorang atas dasar kekhusyuan biasanya itu ada apa namanya egoisme, mikiri awake dhewe tok, Bu. Dia tidak memikirkan untuk orang lain. Sing penting awake dhewe selamat. Orang lain mau ngapa-ngapain yuk karep-karepe. Bukan urusanku. Loh, kok bukan urusanmu? Tetap menjadi urusanmu karena Nabi tidak akan pernah membiarkan umatnya untuk tergelincir. Saiki zaman kualik-kualik. Banyak orang-orang yang mengkafir-kafirkan atas dasar sabdane Nabi. Mbok pikir apakah Nabi akan rela? Gitu loh. Akan rela seseorang itu dikafir-kafirkan terus dibenturkan lewat sabdanya Nabi. Ya nggak mungkin lah. Wong Nabi itu
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah Nabi. Makanya besok Bu, yang Nabi yang akhirat tidak akan pernah merasa senang dan bahagia urip ning swarga kecuali umatnya kabeh wis mlebu ning swarga. Jadi Nabi ke kepikiran ke kok ene wong sitok iwame durung mlebu ning endi kesasar ning endi. Digoleti. Sampai sujud ngarepe Gusti Allah minta syafaatul uzma. Lalu diberikan syafaat itu kepada baginda Nabi. Lalu Nabi itu didhawuhi ning Gusti Allah, silakan kau kasihkan kepada siapapun yang kau kehendaki. Maka Nabi pun nyebar syafaat itu untuk orang-orang yang dikehendaki, termasuk warasatul anbiya, para ulama. Ulama-ulama itu diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada santri-santrinya. Maka pantas dalam Sahih Muslim itu al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Itu pantas, Bu. Karena lewat sanad itu pasti yang apa yang diajarkan itu sesuai dengan tuntunan baginda Nabi. Lewat sanad itu. Dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin, dan seterusnya sampai kita. Bagaimana mungkin kita akan kata Nabi, wong kita nggak pernah tahu. Kita nggak sezaman dengan Nabi. Tapi ternyata praktek yang dilakukan sholat oleh kita sama persis dengan apa yang dilakukan baginda Nabi lewat sanad itu. Kan jelas-jelas Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana saya sholat. Ini sama persis apa yang kita lakukan. Walaupun kaifiahnya ya beda-beda ya Bu. Ada yang baca bismillah, ada yang disirkan, ada yang tidak sama sekali. Dan itu Nabi pernah melakukan ketiga-tiganya. Jadi urusan kontok-kontok. Tapi ini kalau kesalahan lewat kekhusyuan, boten. Penting dikira namanya dewa selamat, yang lain itu cilaka, ya urusanmu. Keliru. Itu bukan ajaran Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Nabi senantiasa mengajarkan keselamatan untuk semuanya. Dia tetap diweling, tetap diajak, tetap. Adapun dia tidak mau, baru dia itu urusannya, gitu loh. Artinya kita tidak pernah membiarkan kejahatan, kita tidak pernah membiarkan kerusakan, kita tidak pernah membiarkan kemaksiatan. Kita hindari, kita ajak orang-orang yang di dalamnya untuk keluar dari sana, sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Tetap kekeh tidak mau, nah, itu pasrahkan sama Allah. Tapi tetap kita doakan. Makanya dulu saya itu pernah dikasih amalan doa namanya santet kali jaga. Lagi ramai pula santet ini. Oh, pesulap merah katanya. Kalau ada yang bisa menyantet, saya akan kasih rumah. Silakan pilih di mana saja. Dan 25 juta setiap bulan sampai selama hidupnya. Selama mau kan urip, tapi yang gak rame-rame ben ora apa-apa. Urip ning alam dunia memang cirine ya rame. Nek ora rame dudu alam dunia, Bu.
Wis nase Quran, urip ning alam dunia ki rame. Pertumpahan darah adanya itu di alam dunia, Bu. Besok nih akhirat nggak ada paten binatang. Jadi hal yang lumrah. Bagi orang yang berilmu melihat fenomena yang seperti itu hal yang lumrah, wis biasa. Wis ben nggo rame-rame. Engkau yang mandek deh. Nggak akan pernah abadi. Nanti juga berhenti sendiri. Saya pernah dikasih amalan doa Santet Kalijaga nama. Yang mana Santet Kalijaga ini ternyata adalah doa supaya Allah memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk wahdi li'a'da'ina. Berikan hidayah kepada orang yang memusuhi saya. Pertama, Allahumma hdina, berikan hidayah kepada kita. Wahdi lizau jati, berikan hidayah kepada pasangan. Wahdi hasidina, orang yang hasud. Berikan hidayah kepada orang yang hasud. Wahdi a'daina, berikan orang yang hidayah kepada orang yang memusuhi saya. Wahdi a'da'iddinina, berikan hidayah kepada orang yang memusuhi agama kita. Wahdi ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikan hidayah kepada seluruh umat baginda Rasul. Jadi gak mikirin apa dewe. Sing salah, sing keliru, sing hasud, sing benci, yang kaca cimaki, tetap didongakna ben oleh hidayah. Yang memusuhi agama, eto-eto ening jero tapi sajane itu misionaris misalkan, mau menghancurkan Islam dari dalam, tetap didongakna. Makanya banyak orang-orang misionaris yang malah justru mereka itu tambah yakin be Al-Quran, makanya dia beriman. Gagal dia menjadi misionaris. Karena dia malah terjebak, malah melebu Islam. Ya karena memang tidak ada kelemahan dalam Al-Quran. Bahkan Quran sendiri itu nantang kok. Ayo, silakan kalian kalau mau adu, Faktu bisoroti mimislih, datangkan satu surat yang semisal. Nggak akan pernah ada sampai sekarang, Bu. Dari dulu sampai sekarang belum pernah ada. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kanti samar sampai-sampai tangan kiri tidak melihat apa yang diberikan oleh tangan kanan. Itu satu ungkapan tentunya. Betul. Jadi sedekah ya ada kalanya dengan sir, Bu. Sedekah itu memang sangat luar biasa, dan inti dari rasa takwa itu salah satunya ada pada sedekah itu. Makanya Quran itu memberikan gambaran kepada orang-orang yang ahli takwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka orang-orang yang berinfak, yang bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sugih maupun larat, tetap bersedekah. Karena bersedekah itu sangat luar biasa, bukan hanya manfaat untuk dirinya, tapi juga sangat berarti bagi mereka yang menerima. Wong melarat orang dua apa-apa,
mau makan aja itu susah luar biasa. Tiba-tiba dapat roti, tiba-tiba dikirimi beras, tiba-tiba dapat duit nggak tuku lauk dan lain sebagainya. Itu sujud syukurnya luar biasa. Dongannya ngalir deras, Bu. Yang satu belajar untuk ikhlas karena memberi, sing siji belajar untuk syukur karena menerima. Dua-duanya karo-karone ke dalan swarga. Sing mei ikhlas, sing terima syukur. Podo dalan swarga. Ya, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain bagi orang yang tidak punya apa-apa kecuali dia bersabar dan bersyukur ketika mendapatkan sesuatu, bersabar ketika tidak ada, kan seperti itu. Sing suki ya kudu sing ikhlas, Bu. Sering aweh, kudu sing ikhlas, ora ikhlas ya. Terakhir, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Yang terakhir adalah seseorang yang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air mata. Alasannya pirang-pirang, Bu. Ya, alasannya semacam-macam. Tapi intinya dia itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedane wong lagi-lagi, Bu. Bedane wong khusyuk tanpa ilmu karo kesalehan didasari keilmuan, itu bedanya itu di sini. Podo-podo nangis ya, Bu. Sing sitok nangis pengen utangnya kesahuran. Jadi sing utang tapi melibatkan Allah. Ya kan, berarti kan bukan kepentingan Allah kan, kepentingannya dewe kan. Yang satu itu karena merasa terima kasih kepada Allah sudah diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang beriman. Bedanya aduh, Bu. Jadi yang satu bersyukur tetap mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena wis ditakdir dadi wong sing iman. Itu rizki yang sangat luar biasa, Bu. Jadi tetap pengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing sitok nangis pengen masalahnya selesai, pengen utangnya kesahuran, pengen uripe mapan, pengen usahanya lancar, pengen semacam-macam. Tapi yo podo. Ya. Artinya podo ya podo para karo Gusti Allah yang ngono. Cuman kan yang membedakan gitu loh tingkatannya. Makanya bedanya tingkatan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu 70 derajat, yang 1 derajat perjalanan 500 tahun. Bedanya ahli ilmu dengan ahli ibadah. Masuk nih akhirat ya derajatnya beda, Bu. Tetap mlebu swargane padha karone, Bu. Sing ahli ilmu ya mlebu swarga, sing ahli ibadah ya tetap mlebu swarga. Ning ojo nganti ngarep-ngarep podo swargane ya tetep beda, Bu. Bedanya ke 70 derajat, yang 1 derajat ke derajat yang kedua perjalanan 500 tahun aduh. Tapi urip ning alam dunya golek ilmu ya susah luar biasa, Bu. Artinya sebandinglah dengan apa yang dikerjakan pada urip ning alam dunya. At-targhibu minnal liwat wa ityani al-bahaimi wa ityani al-mar'ati fi duburiha. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa karim wa Muhammad sallim wa tabarakatuh min kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sirri wa dar. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa hsyurna yaumal qiyamati bi zumratil awliya wa dakhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.